Oke teman-teman, saya mau membuat racikan lem ya buat hardcover. Ininya sudah saya cetak ya. Ini bagian depannya, yang ini bagian belakangnya ya. Nah, jadi yang perlu dipersiapkan teman-teman lem ya. Ini lem Fox ya, yang warna biru atau merah juga. Saya beli yang warna biru teman-teman ya, buat kertas kayak gitu. Harganya kisaran 12 sampai 15 ribuan ya, yang 350 gram kalau nggak salah. Kayak gini. Nah, terus sama kuas teman-teman ya, sama kuas. Kebetulan udah jelek nih kuasnya, udah sering dipakai. Nah, terus teman-teman siapkan juga botol ya, bekas botol aqua yang gede atau apalah ya. Nah, tinggal dituangkan nanti lemnya ke sini ya, kayak gini teman-teman. Oh ya, kayak gini. Nah, kayak gini ya tuh. Nah, terus kalau udah kayak gini tinggal pakai air panas teman-teman ya, jangan terlalu kental, jangan terlalu encer juga ya, dikira-kira aja. Oke, ini sudah panas ya teman-teman ya, ini sudah panas ya, kira-kira aja dulu teman-teman ya. Nah, segini dulu. Ini kalau kurang bisa kita tambahin lagi ya. Nah, teman-teman tinggal dikocek ya, kocek-kocek kayak gini sampai benar-benar ini rata ya. Dan belum rata nih tuh. Nah, teman-teman usahakan sampai rata ya, sampai halus, kayak buat tepung kue gitu ya, pakai mixer. Ini masih manual teman-teman ya. Saya mau beli ini sebenarnya ya, kayak yang buat kopi atau kayak mixer kecil tuh, murah sih, di bawah 100 ribuan ya, cuma saya belum kebawa teman-teman ya. Nah, mungkin nanti insyaallah nanti saya beli ya. Nah, ini kocok-kocok ya sampai rata teman-teman. Ini kayaknya keenceran ya, kita tambahin lagi. Nah, teman-teman sedikit aja dulu ya, jangan terlalu banyak. Nanti kita bisa tambahin lagi kalau misalkan kurang. Kocok lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah mulai halus ya, kurang lebih seperti ini teman-teman ya, kalau saya biasa pakainya. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa sambil kocok-kocok lagi ya, biar lebih halus lagi. Nah, oke, kayak gitu ya teman-teman ya, untuk cara membuat racikan lem hardcover ya. Sebenarnya ada juga sih kalau orang-orang pakai double tip gitu, cuma mungkin dari HPP-nya lebih mahal teman-teman ya, lebih tinggi tapi lebih simpel ya. Yang kalau pakai lem ya kayak gini, harus diracik dulu gitu kan, agak lebih ribet sebenarnya ya. Ya nggak ribet-ribet amat sih, cuma ada perjuangan tambahan lah gitu ya. Perjuangan tambahan kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini agak encer ya, agak kental. Kita tambahin air lagi sedikit. Oke teman-teman, nah jadi kayak gini ya prosesnya tuh ya, kurang lebih seperti inilah teman-teman ya. Kita kocok-kocok sampai benar-benar halus dan enggak kental, enggak terlalu encer juga ya. Seginilah kurang lebih ya. Biasanya seiring berjalan waktu ini akan mengental teman-teman ya. Teman-teman bisa tambahin air lagi kalau udah beberapa jam. Nah, teman-teman bisa siapkan ya kain lap buat hardcovernya nanti dari baju bekas aja teman-teman ya. Atau kalau teman-teman punya lap sendiri ya lebih bagus. Oke, nah langkah selanjutnya kita siapkan bahan-bahannya ya. Saya biasa pakai yang warna ini, cuma kebetulan kosong teman-teman ya di toko kertasnya, jadi saya beli yang warna kayak abu gini. Nah, ini boot atau board nomor 40 teman-teman ya, jadi kayak gini. Oke, kita siapkan ya, kita siapkan.
sini ya. Nah jadi saya biasanya pakai ini ya, pakai alas kayak gini. Ini buat ngelemnya kayak gini, pakai meja kaca. Nah saya juga biasanya pakai tilam teman-teman ya, bukan tilam, alas ya kalau tilam bahasa Sundanya. Ini undangan yang udah nggak kepake atau yang gagal pada saat proses cetak ya. Biasanya ada yang gagal teman-teman ya. Jadi saya pakai offset. Ini sudah dilaminating lagi teman-teman. Jadi saya ambil tuh ketika sudah mau dipon kan, ternyata ini double nih, gagal gitu kan cetakannya. Ya udah saya ambil gitu kan, lumayan kan buat alas-alas kayak gini teman-teman, kadang kita butuh juga ya. Nah ini kita simpan, kita siapkan. Ini jadi versi saya teman-teman ya, ketika saya membuat undangan hardcover prosesnya seperti ini ya. Mungkin teman-teman nanti beda, kalau mau sama juga nggak apa-apa teman-teman, silahkan. Oke, ini bahan-bahannya. Setelah itu, nah saya pakai ini ya teman-teman, meja kaca. Jadi saya si lemnya itu ditempel ke sini teman-teman ya, ditempel ke sini. Kenapa? Karena itu kayaknya lebih simpel teman-teman ya. Kalau orang lain yang usahanya udah apa namanya, perusahaan gede gitu ya, percetakannya itu sudah pakai mesin kayak lem gitu teman-teman ya. Nah sementara saya pakai ini aja teman-teman, kaca. Sebenarnya bisa langsung sih, bisa langsung ke sini misalkan ya, bisa juga. Saya sudah coba beberapa metode, kayaknya agak cepat kering kalau ke sini kan. Jadi saya ditempel teman-teman ya, ditempel. Kita langsung praktekin aja ya teman-teman. Oke, jadi sekarang saya basahin dulu ya, atau langsung aja pakai lem. Mungkin ini videonya agak sedikit lebih panjang teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, kita siapkan dulu lemnya ya, lem yang tadi. Nah yang ini teman-teman ya, sini. Ini judulnya bukan cara buat racikan undangan ya, cara buat racikan lem undangan hardcover. Mungkin nanti saya tambahin sama cara buat undangan hardcover ya. Oke, jadi tanggung nih, tadinya mau buat konten cara racik lem ya. Ya udah sekalian aja cara buat undangan hardcovernya ya. Nah kayak gini teman-teman ya. Nah saya untuk awal biasanya dilapisin dulu 2 atau 3 ya, biar meresap gitu teman-teman. Nah kayak gini. Cuma kalau misalkan udah dikertasin biasanya cuma 1 kali doang teman-teman. Oke, terus kalau udah kayak gini gimana? Nah, ini teman-teman ya, ini yang bagian belakangnya. Coba saya sensor dulu ya, ini orangnya takutnya marah. Nah kayak gini teman-teman ya. Nah yang ini kita masukkan ke sini, ke lem ya. Saya geser ya. Ini bagian belakang, yang ini bagian depan ya. Nah ini ya, yang ini boardnya teman-teman ya. Jadi nanti dimasukin, ini dilem kan ke sini. Nah ini dilipat, nanti di depan kayak gini tuh ya. Oke, kita langsung praktekin ya teman-teman. Saya nggak edit ya teman-teman videonya, saya pause and play aja. Oke, kayak gini ya teman-teman. Tuh kayak gini, ini agak ditekan-tekan. Nah kayak gini. Nah, oke, jangan lama-lama teman-teman, jangan lama-lama. Nah kayak gini ya, tuh kan jadi nempel tuh lemnya ya. Oke, kita simpan di sini ya. Saya biasanya, nah ini gunanya apa namanya, lap buat ngelap tangan teman-teman. Nah kayak gitu ya. Saya biasanya nyimpen 2, 3 atau 4 ya di sini ngejejer karena mejanya juga terbatas. Nah, kalau sudah misalkan satu, saya buat dua dulu ya teman-teman ya, untuk contoh. Nah kita masukin lagi nih 1 kali ya, atau 2 ya, tergantung kebutuhan. Makanya lemnya jangan terlalu encer atau kental. Nah teman-teman bisa rasakan sendiri ya nanti. Oke, kita masukin lagi. Oke, ini versi saya ya teman-teman ya. Disclaimer, ini versi saya. Apabila teman-teman punya versi yang lebih baik, nah teman-teman bisa share juga ya di kolom komentar, supaya saya dan teman-teman lebih tahu lagi teman-teman ya. Nah sini pakai kuku teman-teman ya, nanti bukanya usahakan kuku yang ini ada biar mudah. Oke, kita simpan ya. Nah ini 2 teman-teman ya.
Nah ini 2, kita tunggu dulu ya beberapa detik teman-teman ya. Oke, kalau sudah, nah teman-teman segini ini ya. Nah kelihatan nggak? Nah kalau sudah, kita tinggal ambil ya papan boardnya yang ini, siniin. Nah setelah itu salah teman-teman, lupa saya. Sini nih, nah sini. Nah setelah itu siapkan dulu ya yang ininya, lapnya ya ini buat, misalkan ini buat yang ada yang tumpah, jadi pisah teman-teman ya, pisah. Kalau ini khusus yang buat ini. Oke, kalau tinggal masukkan sini ya, masukkan sini, diatur. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi biar ini aja sih, biar simetris aja gimana nih antara sudut ini ya. Lalu tinggal ditekan kayak gini, usahakan ditekan teman-teman ya, biar rapi nanti belakangnya. Nah kayak gini tuh, ini terus gini. Oke, nah kurang lebih kayak gini ya teman-teman ya. Tuh. Kayak gini. Nah kalau sudah teman-teman tinggal di gini nih, nah lipat kayak gini. Kalau susah misalkan ngelipetnya, teman-teman bisa dilem lagi ya, tambahin lemnya. Tuh kadang nggak rapi kayak gini teman-teman bisa buka lagi ya, bisa buka lagi, agak ditarik teman-teman. Kalau saya biasanya tuh tarik ke dalam, jadi sama ya, yang ini juga sama kayak gini. Terus yang ini juga sama, ini kayaknya kurang lem nih ya, kurang lem, kita tambahin aja ya. Nah ambil dari sini, jadi emang ini harus agak cepat teman-teman ya, nah kalau kelamaan biasanya kering ya. Nah yang ini tips ya, kalau ini biasanya saya agak ditekan teman-teman ininya ya, jadi biar yang keluar kayak gini ke dalam, biar rapi ya. Oke, nah kayak gini teman-teman ya, kayak gini. Yang ini juga sama. Sudah jadi teman-teman ya, ini bagian belakangnya ya, yang ini tuh ya lumayan rapi ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tinggal coba saya satu lagi teman-teman ya, yang ini tanggung. Satu lagi, biar 2 ya. Nah yang ini sama teman-teman caranya ya. Tuh. Saya nggak pakai mikrofon teman-teman, jadi mungkin agak kecil nanti suaranya ya. Teman-teman nanti volumenya bisa ditambahin aja. Yang ini udah agak kering, jadi kita bisa tambahin. Nah kayak gini ya teman-teman ya. Nah, kalau udah agak kering teman-teman bisa ditambahin. Jadi ini versi yang barulah menurut saya ya metodenya. Sebelumnya saya pernah juga ditumpuk teman-teman ya, tumpuk, misalkan saya lem dulu nih ditumpuk sini ada 10, dilem pinggirannya, jadi itu agak lama sih menurut saya, terus berantakan banget si lemnya itu kan, ke kertas lain pada numpuk, kadang ada yang kecoret juga hasil cetaknya gitu kan. Kalau gini ya mungkin agak rapi lah ya menurut saya. Kalau yang ada mesinnya lebih ini lagi teman-teman, lebih cepat tentunya ya, cuma kan mesinnya juga mahal. Nah kayak gini teman-teman ya. Oh lihat kan ini ya. Oke, lalu tinggal depannya ya. Nah, usahakan tidak terbalik ya teman-teman ya. Nah, tidak terbalik. Nah
depannya ini teman-teman ya, depannya ini. Nah ini sama, kita pakai lem juga ya teman-teman, kita lumuri lem si kacanya itu. Nah ya, 1 kali cukup lah teman-teman ya, yang penting si lemnya itu masuk atau kertasnya itu terlem teman-teman ya. Nah kayak gini, kok agak delay ya, kayaknya memori saya mau habis. Oke, kita lem ya. Nah kayak gini. Nah si ujungnya kita tarik nih tuh, biar rata. Nah kalau sudah, teman-teman persiapkan ya ininya, persiapkan jangan sampai terbalik ya. Terus kita angkat, jangan lama-lama teman-teman ya, tuh kalau lama-lama kayak gini tuh, tapi ini masih bisa teman-teman ya. Oke, kita masukkan ya ke sini ya. Oke, gimana nih? Nah gini teman-teman ya, usahakan presisi ya teman-teman ya. Oke, nah kayak gini. Kalau udah kayak gini, ambil lap yang baru ya. Kayak gini. Nah teman-teman tinggal diurut ya. Nah kayak gini, diurut. Ini juga sama ini. Nah yang pinggirannya ada lagi lap baru lagi teman-teman ya. Ini simpan. Nah ini lap baru lagi. Nah buat di sini teman-teman ya pinggirannya, kadang ada yang keluar lemnya. Nah kayak gini. Oke, beres teman-teman. Ya, undangan hardcover ya. Oke, yang ini ya. Nah selanjutnya teman-teman tinggal pakai amplop. Nah ini amplopnya teman-teman ya, sebelumnya saya sudah siapkan juga ya. Ini amplopnya pakai double tip teman-teman ya, pakai double tip nanti kayak gini. Oh iya, sebelumnya ini kan udah beres nih ya, jadi biarkan dulu kering ya 5-10 menitan atau 15 menit. Nah teman-teman kalau udah, misalkan ini kan banyak nih, misalkan ada 200, ada 100, teman-teman tumpuk, misalkan 1. Nah satu lagi ini anggap aja udah ada depannya ya, tumpuk lagi sampai 100. Nah lalu dipres nanti teman-teman, dipres pakai apa namanya, kertas putih dulu sih biasanya saya, kertas putih dulu. Ini 100 misalkan, pakai kertas putih di atasnya, terus ditumpuk pakai board ukurannya sama kayak gini teman-teman ya, misalkan ada 3 tumpuk. Nah lalu dipres, bisa pakai apa namanya, belangko undangan ya, atau alat yang berat misalkan kayak kontainer gitu bisa juga, atau misalkan pakai tumpukan kertas ya, belangko-belangko bisa juga ya, sekitaran 2-3 kiloan lah teman-teman, kurang lebih. Prosesnya itu biasanya saya ya kalau cepat-cepat bisa lah 2 jam 3 jaman ya, atau bisa disemalamin kalau misalkan ngerjakannya malam. Nah supaya apa, supaya tidak melengkung teman-teman ya, karena ini kan melengkung tuh ya, supaya lurus tegak. Oke, kalau sudah dianggap aja udah dipres ya teman-teman. Kalau udah tinggal dimasukkan. Nah jadi deh undangan hardcover eksklusif teman-teman ya. Nah beres. Nah teman-teman ini bisa jual nih ya, kalau daerah Jakarta mungkin sekitar 10-15 ribuan ini masih dapat teman-teman ya, tergantung jumlah juga biasanya yang dipesan. Oke kayak gitu teman-teman ya, cara membuat undangan hardcover versi saya ya. Apabila teman-teman ada pertanyaan boleh langsung komen di bawah video ini. Kalau misalkan ada tips teman-teman atau metode lain teman-teman boleh juga ya di komen di bawah video ini. Oke sekian ya dari Rianvo sharing percetakan, semoga bermanfaat. Jangan lupa ditekan ya tombol jempolnya dan juga tombol subscribe nya. Oke terima kasih teman-teman ya, terima kasih.